Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Yuni. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja yang berkaitan dengan menjaga atau memelihara organ reproduksi pada remaja. Nah, sebelum menjelaskan, boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Vivi Bubidan. Baik, Vivi, saya mau bertanya sebelumnya, apakah sudah tahu apa itu kesehatan reproduksi remaja? Belum? Baik, kesehatan reproduksi remaja yaitu suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Tapi pengertian sehat di sini bukan semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat mental serta sosialnya. Itu ya. Lalu masa remaja itu yaitu salah satu periode perkembangan manusia. Nah, masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, yang meliputi perubahannya itu perubahan biologis serta psikologis serta sosialnya juga. Lalu usia remaja itu biasanya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun, gitu ya. Nah, menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja ini berbeda dengan menjaga kesehatan reproduksi pada anak-anak. Mengapa? Karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Nah, mengapa sih kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Yang pertama itu karena adanya rambut di sekitar alat reproduksi, lalu peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, dan adanya peningkatan produksi keringat di sekitarnya. Nah, dikarenakan jadi alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak dan tumbuhnya jamur atau kuman, gitu ya. Nah, di sini saya akan memberitahu gimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama itu membasuh dengan air bersih dan mengalir dari arah depan ke belakang. Lalu setelah itu keringkan menggunakan handuk kering dan bersih sebelum menggunakan celana dalam. Karena apa? Jika lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal, itu ya. Lalu selanjutnya menggunakan celana dalam yang bersih dan tidak terlalu ketat serta kalau bisa bahan katun, dan sebaiknya mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, gitu. Lalu cukur rambut kemaluan dengan secara berkala, tujuannya untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Nah, tapi di samping itu ada juga bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Nah, lalu selanjutnya pada saat haid kan dinding bagian dalam rahim terlepas, sehingga biasanya amat mudah terkena infeksi. Jadi oleh karena itu sangat perlu menjaga kesehatan atau kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah melakukan buang air kecil, gitu. Lalu selanjutnya hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus. Karena apa? Karena panty liner ini dapat menyebabkan iritasi. Lalu selanjutnya hindari penggunaan cairan khusus yaitu pembersih organ intim, karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Jadi bila terlalu sering dipakai justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang akan memicu terjadinya tumbuhnya jamur. Seperti itu, apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu Bidan, sebelumnya saya kurang jelas. Untuk pemakaian pembalut itu sebaiknya kita ganti setelah berapa jam? Nah, dianjurkan pemakaian pembalut itu ganti 2-3 kali, kalau bisa lebih, atau kalau misalkan kita setelah buang air kecil diharapkan langsung ganti, gitu. Apakah sudah jelas? Semisal pembalut itu belum penuh juga, apakah harus ganti juga?
kalau bisa ganti karena menghindari timbulnya bakteri atau kuman. Kan udah ada bakteri atau kuman pastinya, tapi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dengan cara mengganti dengan baik. Gitu, apa sudah jelas? Baik, jelas Bu Bidan. Baik, jika jelas saya akhiri penyuluhan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.